Ditambah hologramnya. Karena ijazah yang terbaru ini ada hologramnya yang tahun 85 itu. Coba. Pengangguran banyak acara, pengangguran banyak bicara, alias pengacara bernama Reply Harun ini benar-benar sedang mempertontonkan kualitas diri pribadinya sendiri. Dalam acara ini, Reply Harun, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, mengatakan bahwa kemungkinan terbesar ijazah Pak Joko Widodo tahun 1985 akan diisi hologram. Reply Harun, kebencian Anda ya entah karena permasalahan apa, menjadikan Anda kehilangan akal sehat, menjadikan segala macam ilmu-ilmu hukum yang Anda dipelajari selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada musnah. Dengan kata lain, kebencian membuat Anda tolol, Reply Harun. Coba sekarang jika Anda kembali melihat video saya ini, lihat ijazah Anda dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 95. Anda lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 95. Adakah hologramnya, Reply Harun? Lihat saja ijazah Anda. Tahun 95 Anda saja hologram tidak ada dalam ijazah. Tolol. Mohon maaf, saya tidak akan ada sopan-sopannya kepada manusia yang tidak punya etika, yang tidak punya attitude, dan juga kepada manusia yang tidak tahu apa itu berterima kasih. Dan satu hal lagi, narasi-narasi Anda justru menunjukkan betapa paniknya kalian, Reply Harun. Anda mau mencoba segala macam hal, termasuk juga melakukan trial by press. Ya, mencoba mencari dukungan publik dengan terus berkoar-koar di berbagai macam media massa, terus hadir di berbagai macam acara talk show, dan selalu hadir di acara rakyat bersuara dan juga talk show lainnya. Yang pertama ingin saya tegaskan lagi kepada Anda, Reply Harun. Anda dalam kesempatan yang sama, di video yang sama, Anda mengatakan membuktikan keabsahan, keaslian ijazah itu melalui secara perdata atau petun. Anda benar-benar sudah kehilangan kepakaran Anda. Tidakkah Anda merasa malu kepada mahasiswa Anda di Universitas Tarumanegara, Reply Harun? Secara perdata bisa dilakukan bila mana sudah ada kepastian hukum bahwa ijazah tersebut memang benar palsu. Artinya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam hal ini oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, menggunakan ijazah palsu untuk duduk sebagai pejabat publik, entah pada saat menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Presiden Republik Indonesia 2 periode. Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim Perdata berwenang memutus gugatan jika tuduhan ijazah palsu tersebut menimbulkan kerugian materi dan imaterial. Sudahkah Anda menghitung kerugian materi dan imaterial? Anda dan juga klien-klien Anda sudah melakukan penghitungan bahwa dengan digunakannya ijazah tersebut ada kerugian materi dan imaterial melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Tujuan keperdata itu, Reply Harun, yang katanya pakar hukum tata negara sekaligus dosen di Universitas Tarumanegara dan juga memiliki kantor pengacara, tujuan dilakukan gugatan secara perdata itu untuk mendapatkan ganti rugi atau pembatalan suatu perikatan yang lahir dari penggunaan ijazah tersebut. Dan saya ingin mengingatkan Anda, hakim perdata dapat menangguhkan perkara pidana yang sedang berjalan untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut terlebih dahulu. Lalu Anda mengatakan PT UN. PT UN itu berwenang jika objek sengketanya adalah keputusan pejabat publik. Sebagai contoh, Anda mendapatkan SK sebagai staf ahli di Kementerian Sekretaris Negara. Anda pernah menjadi staf ahlinya Pak Pratikno. Lalu Anda menggunakan ijazah S1 dari UGM. Anda bisa dimintakan pertanggungjawaban, Reply Harun.
Dan Anda juga pernah menjadi komisaris Jasa Marga dan komisaris Pelindo. Tidak pakai ijazah? Pasti pakai. Dan dengan ijazah yang Anda miliki, Anda mendapatkan income sebagai pejabat publik, sebagai komisaris di Jasa Marga dan Perindo. Lalu kemudian Anda mengatakan mendapatkan kepastian tentang keaslian ijazah Pak Joko Widodo itu melalui Perdata dan PT UN. Artinya ijazah Anda juga saya sanksikan. Saya meragukan keabsahan sekaligus keaslian ijazah Anda, Refli Harun. Karena belum ada keputusan pengadilan baik secara Perdata maupun PT UN. Dan dalam pandangan saya, otoritas utama yang berwenang menyatakan ijazah asli adalah Lembaga Pendidikan Penerbit Ijazah. Ketika pihak Universitas Gadjah Mada melalui Rektor Ibu Ova Emilia memberikan keterangan sekaligus klarifikasi menyangkut status Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kalian tetap bersikukuh ijazah Pak Joko Widodo palsu. Bagaimana dengan status ijazah Anda dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan juga ijazah Roy Suryo, Rismond dan Tifa yang sama-sama alumni UGM? Harusnya ijazah kalian juga itu harus dibawa baik agar mendapatkan kepastian hukum secara perdata dan petun. Roy Suryo pernah menjadi pejabat publik, menjadi anggota DPR RI dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY. Rismond pernah menjadi dosen dan Tipa pernah mendapatkan surat izin praktek sebagai dokter. Artinya dengan ijazah tersebut mendapatkan income, wajib juga untuk diteliti. Bagaimana menurut Anda, Refli Harun? Dan yang membuat saya mempertanyakan keilmuan Anda, kepakaran Anda adalah ketika Anda mengatakan dengan narasi-narasi yang saya catat itu adalah narasi yang paling sesat, narasi yang membodohi, dan narasi-narasi sebuah kebohongan pabrikan. Anda ini sumber pabrikasi kebohongan, Refli Harun. Ketika Anda mengatakan nanti besar kemungkinan ijazah Pak Joko Widodo akan dikasih hologram. Karena ijazah sekarang ada hologramnya. Pak Joko Widodo lulus tahun 85. Dan Anda lulus tahun 95. Cek ijazah Anda dari Fakultas Hukum UGM, adakah hologramnya? Karena sepanjang yang saya tahu, ijazah berhologram itu mulai tahun 2000-an. Anda pembohong. Dan karena kebencian Anda, rasa sakit di hati Anda mengakibatkan Anda menjadi manusia paling tolol di Republik ini. Selamat sore, saya Ngurah Erlen Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.